Makin ngelunjak, orang-orang ini sudah mulai berani ngancam Presiden Prabowo, ngancam-ngancam pemerintah soal polemik ijazah Pak Jokowi. Dokter Tifa ini sudah mulai keterlaluan kelewatan, teman-teman. Mari kita tonton videonya. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami, yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah. Jadi kita sudah melakukan izin ya, Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin kalau beliau diam. Kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Waduh, gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Dokter Tifa ngancam pemerintah, ngancam Presiden Prabowo. Kalau pemerintah diam di masalah polemik ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama gerombolan orang-orang ini sebagai ijazah palsu. Kemudian teman-teman, etika minta izin itu apakah seperti ini? Kemudian apakah Presiden Prabowo telah mengizinkan kalian? Aduh. Kami akan memandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan. Aduh, gimana teman-teman? Makin hari saja ya, makin hari saja orang-orang ini semakin ngelunjak, ngancem-ngancem segala. Aduh. Dokter Tifa mengatakan akan membawa masalah ini, kasus ini ke tingkat internasional, ke tingkat dunia. Wah. Aduh. Entah bisa atau tidak, entah ada koneksi atau tidak. Tetapi sangat digembor-gemborkan, sangat heboh sekali. Rasanya orang-orang ini didiskriminalisasi di negara sendiri. Padahal kenyataannya tidak. Tapi ini akibat dari kepanikan. Karena harapan untuk menang menghadapi masalah ini yang dibuat sama mereka. Ibarat menggali kuburan sendiri. Sekarang playing victim. Pemerintah kenapa diam saja? Kemudian ngancam-ngancam. Kalau tetap diam, maka akan membawa kasus ini ke asing. Ada apa? Kenapa dikit-dikit ke asing? Wah, wajar kita curiga juga teman-teman. Kenapa orang-orang ini, barisan pembenci Pak Jokowi, dikit-dikit berteriak atas nama asing, membawa ke asing? Ada apa? Ada apa di balik ini semua teman-teman? Apakah memang ada indikasi semua keruwetan ini, semua masalah ini terafiliasi dengan asing? Saya sudah dari wartawan, saya di pers mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Waduh. Rekam jejak seperti ini tidak mudah terhapuskan loh. Beliau mengatakan kalau Pak Jokowi tidak punya ijazah. Wah, bagus. Ini bukti mempermudah pekerjaan polisi. Apa enggak takut ya? Nanti mengenakan rompi orange tidak bisa menghirup udara bebas lagi. Pramuka Bapak ini mengatakan, ayo narasi saya sekarang, Bapak bilang katanya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan itu perdata, tolong kali. Aduh. Di sini memang mereka, orang-orang ini ada Roy Suryo dan kelompoknya. Ketawa ke TV, senyum-senyum. Tapi tidak tahu kalau proses hukum ini semakin mengerucut. Maka tinggal menentukan siapa-siapa saja nanti
yang namanya dihadiahi sebagai tersangka, lalu bakalan digiring ke bui penjara, teman-teman. Kalau mereka tidak bisa membuktikan semua apa yang mereka katakan selama ini, maka konsekuensinya sudah jelas, adalah masuk bui. Ya, sebaiknya pamitan lebih awal lah kepada keluarga dan silakan makan-makan yang enak. Sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP. Pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Dia dobrak konstitusi. Jadi kita mempermasalahkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu yang Profesor Dr. S.A. itu kalah dengan keluarga Jokowi yang nggak punya dokumen. Nah, jadi kita minta orang-orang ada makin hari Bitor Suryadi ini ibaratnya, teman-teman, menggali lebih dalam lagi untuk kuburan sendiri. Dia nggak tahu atau gimana nih, kalau setiap omongannya, setiap ucapannya itu ada konsekuensi hukum, ada hukum yang menantinya, teman-teman. Tapi di sini Bitor Suryadi diwawancarai sana sini sama gerombolan Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan siapa lagi itu. Jadi yang bertanggung jawab nanti siapa? Ya Bitor sendiri. Kan dia sumbernya. Kan yang kita tahu selama ini kan, pernyataan yang dipakai oleh Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa ini adalah sumbernya dari Bitor Suryadi. Aduh, kasihan nanti Bitor ini kalau tenggelam sendiri. Iya Pak, orang-orang di Mahkamah Agung itu, mereka kan membaca sejuta buku untuk menjadi doktor, menjadi profesor. Tapi mereka nggak paham apa itu forbidden. Forbidden itu adalah larangan. Yang boleh merubah konstitusi itu adalah presiden bersama DPR. Nah, itu ranahnya. Nah, kalau di luar itu bukan ranahnya mahkamah. Itu berarti 9 Mahkamah Agung itu harus kita bongkar, kita berhentikan. Gak bisa Pak, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Yang mana nih? Yang awal tadi kan mengatakan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kok tiba-tiba berubah jadi Mahkamah Agung? Itu dua lembaga yang berbeda loh. Inilah kalau asal ngerocos. Asal nyebut-nyebut saja. Enggak tahu apa yang keluar pun di mulut. Langsung ngomong-ngomong. Yang penting ngomong dulu lah. Yang penting nyerang Jokowi. Apes betul nasib Bitor Suryadi ini, teman-teman. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan, dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi. Gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan katanya rakyat Indonesia penasaran. Enggak. Yang penasaran itu ya kalian-kalian. Kalian-kalian gerombolan orang-orang ini. Kalau masyarakat pada umumnya, mayoritas percaya. Tentunya sangat percaya dengan Pak Jokowi, dengan ijazah Pak Jokowi itu. Percaya ijazah Pak Jokowi itu asli. Enggak kayak kalian, nuding-nuding. Tapi berani sekali Rizal Fadila ini mengatasnamakan rakyat. ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Aduh, gimana teman-teman menurut kalian orang-orang ini? Rizal Fadilah ini tetap ngotot,
tetap percaya dengan bangganya, pede banget kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Waduh, aduh. Gimana teman-teman menurut kalian? Gimana menurut pendapatmu atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu. Tinggalkan di ruang yang ada di bawah ini.